1839, saat Inggris menguasai separuh bumi. Namun di luar jangkauan mereka di Laut Cina Selatan, terdapat Pulau Segar, 3 kali lipat lebih besar dari Inggris itu sendiri. Di bawah pimpinan Sultan Brunei, Borneo merupakan pusat kerajaan yang terbentang ribuan mil, kaya akan emas, rempah-rempah, dan batu bara. Namun demikian, terjadi kemelut perang di wilayah tersebut saat aliansi suku Dayak dan penguasa Melayu mengecam kegagalan Brunei dalam melindungi mereka dari perompak Lanun, Kepulauan Hindia Timur, Kalimantan. Pada suatu hari, 3 penjelajah Inggris bernama James Brooke ditemani 2 saudaranya yaitu Charlie dan Arthur singgah di pantai Borneo. Saat mereka memasuki areal hutan, belum jauh berjalan, mereka sudah dicegat oleh rombongan suku Dayak, penduduk asli Kalimantan. Beruntung 3 orang itu tidak dianggap sebagai ancaman dan dibawa ke pemukiman untuk interogasi. Kala itu, Kalimantan yang kaya sumber daya alam sering jadi sasaran empuk para bajak laut. Oleh karena itu, penduduk lokal selalu menaruh curiga pada setiap orang asing yang masuk lewat jalur pesisir. James pun menjelaskan bahwa ia dan temannya hanya seorang petualang dan tidak ada tujuan melakukan invasi apapun. James dan kedua saudaranya lanjut digiring menghadap Raja Sarawak sekaligus utusan Sultan Brunei bernama Pangeran Badarudin. Ada juga Pangeran Mahkota yang kini menjabat sebagai Gubernur Sarawak. 2 penguasa Sarawak ini adalah saudara yang salah satunya akan dipilih menjadi penerus Sultan Brunei suatu saat nanti. Saat James coba menjelaskan tujuannya melancong ke pulau itu, pertemuan itu sempat dijeda karena azan berkumandang dan pangeran meminta waktu untuk beribadah. Sambil menunggu, James, Charlie, dan Arthur berbincang di luar soal rencana mereka di pulau itu. James yang penjelajah berniat mempelajari budaya setempat dan menjelajah seluruh area pulau. Rupanya, obrolan itu diam-diam didengar oleh Badarudin dan Pangeran Mahkota, yang membuat 2 penguasa itu percaya bahwa orang-orang Inggris itu tak akan membuat kekacauan. Setelah itu, James pun dibawa berkeliling desa melalui jalur sungai. Di tengah perjalanan, Charlie melihat sebuah perahu yang terbakar. Pangeran Mahkota menjelaskan bahwa akhir-akhir ini sering terjadi pemberontakan bajak laut yang mengakibatkan keributan suku-suku lain. Hal itu membuat James penasaran dan ingin melihat situasi itu lebih dekat. Meski sudah dilarang, James tetap nekat pergi ke daerah rawan itu. Sesampainya di sana, mereka melihat desa yang hancur berantakan. Mereka juga menemukan seseorang yang masih hidup dan menangkapnya untuk dibawa sebagai tahanan. Tiba malam hari, James dan rombongannya sampai di istana. Mereka disambut oleh tarian adat setempat. James bahkan sempat terpesona pada salah satu penari di sana yang bernama Fatima. Setelah asik berpesta semalam suntuk, paginya James terbangun dan memulai kehidupannya di Sarawak. Ia berusaha ramah agar bisa diterima dengan baik di lingkungannya yang baru. Beberapa waktu kemudian, diadakan pertemuan antara pihak James dan Pangeran Mahkota. Pertemuan itu diadakan untuk ajang tukar hadiah sebagai tanda terjalinnya hubungan baik antara Brunei dan Inggris. Setelah James kembali ke kapalnya, secara pribadi ia didatangi Pangeran Mahkota. Pangeran yang tahu bahwa Inggris sudah maju dalam bidang persenjataan, ia coba melobi James agar pihak militer Inggris membantunya melawan para pemberontak, tentu dengan sejumlah imbalan yang sudah disiapkan. Tanpa banyak curiga, James pun menyetujuinya. Beberapa hari kemudian, pasukan Pangeran Mahkota beserta James menyusun rencana serangan pada malam hari. Mereka juga mendatangkan pasukan Tiongkok sebagai armada tambahan. Pagi harinya, semua pasukan itu berangkat menuju markas pemberontak. Di tengah perjalanan, mereka disambut dengan busur panah yang berterbangan. Pangeran Mahkota segera memerintahkan anak buahnya untuk memberi serangan balasan menggunakan meriam. Dan walaupun pihak musuh sudah mengibarkan bendera putih tanda menyerah, Pangeran Mahkota tak peduli dan tetap melesatkan serangan. Pertempuran itu terus berlanjut hingga akhirnya James dan pasukannya berhasil masuk ke areal musuh. Namun saat didekati, tidak terlihat satupun pemberontak di sana. Kawasan itu hanya berisi para warga desa yang jangankan melakukan serangan, bahkan melindungi diri mereka sendiri saja tidak mampu. Dari sini James mulai timbul kecurigaan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Apakah bajak laut di pulau ini benar-benar ada atau hanya karangan cerita semata? Seiring berjalannya waktu, hubungan pertemanan antara James dan Raja Sarawak Badarudin semakin dekat. Badarudin bahkan tak ragu menawari James jabatan Gubernur Sarawak.
Ia juga membuka rahasia terkait Pangeran Mahkota yang sangat berambisi menjadi Sultan Brunei. Itulah sebabnya ia memanfaatkan James untuk menyerang warga dengan dalih pemberontak, agar ia bisa mencuri hati pihak istana dan bisa naik tahta. James pun kaget dan merasa telah dibodohi selama ini. Akhirnya ia pun menerima jabatan gubernur yang dimandatkan Badarudin. Keesokan paginya terlihat mahkota yang akan mengeksekusi para warga untuk dijadikan bukti pada Sultan Brunei. Namun James datang dan segera menghentikannya. Di depan Pangeran Mahkota, James dengan tegas bilang bahwa ia baru saja menerima tawaran gubernur Sarawak yang dimandatkan oleh Badarudin. Mendengar hal itu, mahkota pun menjadi sangat marah dan mengancam Badarudin. Beberapa waktu kemudian, digelarlah pelantikan James sebagai gubernur. Ia punya visi memberantas segala kekerasan yang terjadi selama ini. Fatima juga siap mengabdikan dirinya kepada James. Di momen sakral itu, semua warga tertunduk di hadapan James, sang pemimpin baru. Sebagai pemimpin baru, James juga memperkenalkan diri di hadapan pemimpin tertinggi, yaitu Sultan Brunei. Namun acara itu dikacaukan oleh kedatangan Pangeran Mahkota yang masih marah dan tak terima Sarawak harus dipimpin oleh orang asing. Namun demikian, James sekarang tetap resmi sebagai gubernur Sarawak. Ia juga menikahi Fatima, gadis penari yang tempo hari membuatnya jatuh cinta. Saat malam pertamanya, dua sahabat James yakni Arthur dan Charlie tiba-tiba datang dan memberitahu bahwa mereka akan balik ke Inggris dalam waktu dekat. Arthur kecewa kepada James karena tiba-tiba memilih jadi gubernur di sana. James menjawab kalau dia sudah terlanjur menaruh hati pada Sarawak serta sudah menemukan pasangan hidupnya di pulau itu. Jadi, James membuat keputusan untuk menetap di sana selama sisa hidupnya. Arthur menghormati pilihan James, begitupun Charlie yang mau gak mau harus ikut pulang bersama sang ayah. 2 tahun kemudian, setelah James Brooke memimpin Sarawak, kehidupan di sana menjadi tentram dan damai. James juga menjalin hubungan bilateral dengan Singapura yang menjadikan Sarawak lebih maju dan terbuka dalam berbagai bidang. Di tahun itu pula, Sarawak kembali disinggahi pasukan tentara Inggris. Ketika James menemui mereka, tak disangka ternyata pasukan itu dipimpin oleh Charlie. Charlie sengaja mampir mengunjungi James karena kebetulan tempat singgah kapalnya dekat dengan Sarawak. Beberapa hari kemudian, kehidupan Sarawak yang damai harus kembali terusik oleh kabar meninggalnya beberapa warga secara tiba-tiba di tepian sungai. Penduduk beranggapan bahwa itu merupakan ulah siluman ular. Namun James tidak percaya begitu saja. Ia berniat mencari tahu penyebab sebenarnya. James curiga pada mahkota yang masih menyimpan dendam atas kejadian 2 tahun lalu. James kemudian meminta bantuan pada Charlie dan pasukannya dengan imbalan emas dan hasil alam lainnya untuk pihak Inggris. Setelah beberapa hari menunggu, akhirnya bala bantuan dari pihak Inggris datang. Di antara orang-orang itu terlihat pula Arthur yang kini menjabat sebagai salah satu petinggi militer. Tak hanya Arthur, Kapten Perang Inggris juga ikut hadir bersama keluarganya. Mereka pun disambut dengan jamuan makan siang. Sebagai tamu, alih-alih menghormati tuan rumah, orang-orang Inggris itu malah bersikap merendahkan orang-orang Sarawak. Hal itu membuat Fatima langsung marah, hingga ia meninggalkan meja makan. Karena semakin lama para tamu itu semakin ngelunjak, Fatima akhirnya memutuskan pulang ke kampung dan meninggalkan James di istana. Karena terlalu memikirkan hal itu, kondisi kesehatan James jadi menurun. Ia hanya berbaring di tempat tidurnya selama beberapa hari. Kondisi itu akhirnya dimanfaatkan mahkota untuk melancarkan serangan dan mengkudeta istana. Dalam pertempuran itu, Arthur dan Pangeran Badarudin dinyatakan tidak selamat dan tutup usia di tangan pasukan mahkota. Dalam pertempuran yang berlangsung beberapa hari itu, Charlie yang masih selamat meminta bantuan kapten kapal. Namun sang kapten memilih untuk tidak peduli dan membiarkan pertempuran itu terjadi dengan tujuan agar pihak Inggris bisa leluasa menjajah setelah konflik itu usai. Sepulang dari kapalnya, Charlie yang berjalan di areal sungai menemukan James yang ternyata masih selamat dan langsung mengangkatnya. James yang mendengar kabar bahwa pihak Inggris menolak memberikan bantuan, ia pun jadi tersadarkan bahwa keberadaan Inggris tak akan berguna di sini. Ia pun berniat membalaskan sendiri atas kehilangan orang-orang terdekatnya.
Di momen itu pula, Fatima terlihat kembali datang kepada James. Dengan datangnya Fatima, James menjadi lebih bersemangat dan yakin bisa menyelesaikan masalah ini tanpa bantuan Inggris. Barulah malam harinya, James beserta pasukan bergerilya menyerang komplotan mahkota yang lengah karena sedang merayakan kemenangannya. Singkat cerita, pasukan James berhasil menang dan si pangeran mahkota berakhir di tangan James. Setelah pertempuran yang melelahkan tadi malam, rombongan James pulang dan disambut oleh para warga. Itulah kisah James Brooke, Raja Sarawak. James Brooke dilantik pada 18 Agustus 1842. Dia memerintah selama 26 tahun. Ia berjasa dalam penghapusan tindak kekerasan dan praktek perbudakan. Atas keberaniannya melawan bajak laut Kalimantan, Ratu Victoria mengangkatnya sebagai ksatria pada 1847. Namun dia diadili beberapa tahun kemudian karena menentang ambisi kolonial Inggris. Dari pernikahannya dengan Fatima, ia dikaruniai seorang putri. Akan tetapi pada 1857, jabatannya diserahkan pada putra haram Inggrisnya yang bernama Sir Charles Brooke sebagai Raja Sarawak II. James meninggal 1868. Charles memimpin hingga 1917 dan diteruskan putranya hingga Jepang menyerah pada Perang Dunia II. Sarawak jadi koloni Inggris pada 1946 dan membentuk Federasi Malaysia di tahun 1963. Itulah ending kisah perjalanan Brooke, orang Inggris pertama yang menjadi Raja Sarawak. Menurut filmnya, ini adalah kisah nyata. Tapi entahlah, sejarah terkadang ditulis oleh siapa yang berkuasa. Kami pamit dulu, sampai bertemu di video selanjutnya.